Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Selamat pagi semuanya. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Setelah 1 minggu ini kita melewati banyak hal. Dan saya percaya penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita, amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang dipenuhi dengan sukacita. Kita nikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Sebab Tuhan baik. Sebab Dia Allah yang setia dalam hidup kita. Mari kita menaikkan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Ini ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami berikan persembahan yang terbaik melalui pujian, penyembahan kami. Sebab Engkau Allah yang layak menerima setiap penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah yang tersedia bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk nafas yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebab hari ini ada untuk kami boleh menikmati anugerah dan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang sempurna atas hidup kami. Engkau Allah yang membuat kami melihat sesuatu dari sudut pandang yang baik, dari sudut pandang yang positif. Sebab kami anak-anak-Mu yang hidup di dalam janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh ibadah kami sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus saja. Dan Engkau bekerja di tengah-tengah kami. Jamahan-Mu nyata bagi setiap kami. Biarkanlah pada pagi hari ini firman Tuhan juga menguatkan setiap pribadi lepas pribadi. Kami siap menerima berkat-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan anugerah-Mu, penuhi kami dengan kekuatan yang daripada-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Mari saat ini kita berdiri bersama-sama, kita datang ke bait Tuhan dengan hati yang bersyukur. Amin. Mari datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran
Ku selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah, Amin. Haleluya. Dialah Tuhan sumber kekuatan kita. Kita punya iman sebab kita punya Tuhan yang hebat. Amin. amin. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sebab kita punya kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakimu. Ku pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Iman dalam Yesus Kristus. Dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Pujilah Engkau. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Sungguh besar Dia Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk kita dikuatkan melalui firman-Nya. Mari kita buka hati. Biarkanlah setiap kita memiliki hati seperti tanah yang lembut, yang siap untuk ditaburi benih firman Tuhan. Dan kiranya benih itu menjadi kekuatan bagi kita. Firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja kita merasa tenang. Dialah sumber kekuatan kita. Bersamanya Tuhan bisa membawa kita dari satu keajaiban kepada keajaiban lainnya. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang hebat.
Terima kasih Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. di setiap langkah kami mau percaya. Di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang.
Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Biarlah apa yang kami pelajari pagi ini menjadi kekuatan yang baru buat kehidupan setiap kami tempat ini. Khususnya buat jemaat Tuhan yang pada hari ini mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Berikanlah berkat spesial untuk setiap anak Tuhan yang pada hari datang dalam ibadah pagi ini. Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah ingkar janji. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Shalom saudaraku. Kita akan belajar beberapa hal pagi ini dan saya cek di YouTube. Itu hari ini hanya 3 orang yang lihat. 3 orang. 3 penonton atau 3 keluarga saya tidak tahu. Tetapi saya mungkin ini kali yang terakhir. Setelah itu saya tidak akan siarkan lagi di YouTube. Dan saudara mungkin cari, tidak saya posting seperti itu, mungkin di bagian yang lain. Dan kemarin kita bicara tentang, saudaraku, bahwa di dalam hidup ini ada yang disebut dengan perjalanan. Ya, untuk mencapai satu tujuan, dia ada perjalanan, dan dalam perjalanan itulah yang disebut dengan sebuah proses. Kalau seminggu ini sudah menikmati renungan harian setiap pagi, mungkin bagian yang sudah dengar hari ini adalah mengingatkan, menguatkan ulang apa yang sudah mesti harus lakukan. Itu ya, jadi seperti itu. Tapi sebelum itu saya akan, sebelum kemarin saya sampaikan, saya sebut bahwa manusia, Tuhan berkata ketika Tuhan Yesus berbicara dengan iblis, Tuhan berkata bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Ayat itu ditulis pada Ulangan, pasal yang ke-8, ayat yang ke-3. Itu ditulis seperti itu. Tapi yang dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Nah, saya berharap bahwa saudara ini adalah orang yang cinta, haus akan firman Tuhan. Jadi supaya saudara apa? Supaya saudara hidup gitu. Supaya saudara hidup, saudara cinta akan firman Tuhan. Entah bagaimana caranya, mau mendengarkan iktus, mau mendengarkan good news, mau mendengarkan agape, mau baca Alkitab sendiri sekalipun, buat saudara ini bisa makan. Dan makannya adalah firman Tuhan. Di samping ada sambal goreng, ada petis, ada macam-macam, ada makanan yang membuat saudara hidup, yaitu firman Tuhan. Dan mudah-mudahan saudara ini bisa hidup. Dan ada seorang hamba Tuhan yang akan saya sampaikan, bukan hamba Tuhan, tetapi seorang kisah yang dimana dia ngerti firman sehingga dia boleh hidup, gitu ya. Oke, kita lihat dulu beberapa ayat karena saya tidak membuat PowerPoint-nya. Saya minta Dika untuk cepat untuk bisa melihat atau menayangkan. Kejadian 16 ayat yang ke-6 bisa ditayangkan cepat atau saudara membaca di tab saudara atau di HP saudara. Oke ya. Kejadian 16 ayat yang ke-6 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kata Abraham kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Jadi tidak tahu menindasnya ke bagaimana, tapi Hagar ini sampai lari dari penindasan itu. Dan saya mau beritahu bahwa proses yang Tuhan buat dalam hidup kita ini kadang tidak enak. Dan satu hal yang saya ingin ingatkan bahwa tidak ada alasan untuk lari di saat kita menghadapi proses Tuhan. Jadi tidak ada, ini proses Tuhan aku tidak mau lari, tidak bisa. Sehingga ketika bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari Mesir, itu hanya ada padang gurun. Kalau mereka lari, di situ ada tiang awan, tiang api Tuhan. Kalau mereka lari keluar dari tiang awan dan tiang api Tuhan, dia mati. Gitu. Mati kepanasan atau mati kedinginan di padang pasir pada waktu itu. Sehingga waktu malam diberi tiang api, waktu siang diberi tiang awan. Supaya tidak begitu panas mungkin rasanya seperti itu. Jadi tidak ada alasan bagi setiap saudara ini lari dari masalah. Masalah sudah mesti hadapi, karena di masalah itu ada proses
untuk mencapai sebuah tujuan. Oke, ayat yang ketujuh kita baca sama-sama. Ayat yang ketujuh, 1, 2, 3. Lalu malaikat Tuhan menjumpai dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, ayat 8 ya, 1, 2, 3. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari mana datangmu dan kemana engkau pergimu? Jawab, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Saudara yang kasih Tuhan, yang dikisahkan di sini, yang paling menarik bukan dia jumpa malaikatnya, tetapi yang menarik, dia itu bisa berdialog dengan malaikat. Artinya, waktu dia itu tinggal di rumah Abraham, di rumah Sarai nyonyanya, pada waktu itu dia bukan sekedar mengenal suara Abraham, mengenal suara nyonyanya, tapi dia belajar mengenal akan suara Tuhan. Nah, ini saatnya saudara ini belajar, saudaraku. Mendengar suara Tuhan, belajar untuk mengerti suara Tuhan supaya saudara hidup gitu loh. Nah, ini yang dikerjakan oleh Hagar pada waktu itu. Dia mengenal suara malaikat itu, dia kenal, bisa berdialog. Dia katakan, dari mana engkau? Dia bisa ngomong, aku lari dari nyonyaku. Oke, ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Yang Tuhan inginkan, tidak boleh lari. Kembali ke nyonyamu supaya engkau ditindas. Aneh ya saudara ya, kadang-kadang kalau saudara suruh balik ya, balik sana, ambil uang 1 juta, gampang itu. Tapi balik sana supaya kamu dianiaya, itu jalannya pelan. Gitu. Tetapi Hagar setia, Hagar mau dengar apa yang Tuhan ngomong. Dia balik saudaraku untuk ditindas. Karena apa saudaraku? Ayat 10 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, dia kembali, walaupun dia ditindas, dia kembali karena dia mendengar akan janjinya Tuhan. Gitu ya. Mendengar akan janjinya Tuhan, bahwa akan ada kehidupan. Bahkan dikatakan bahwa anakmu akan berjumlah banyak, keturunanmu akan banyak. Itu sebuah janji yang membuat kita bisa hidup itu karena ada pengharapan, ada janji. Itu. Satu kali saya ngobrol sama Dika, kenapa orang basang nomor ya? Wah, tidak di duit basang nomor. Kenapa saudaraku? Karena ada pengharapan. Mbok menawa entuk sesuk itu. Jadi dari jam basangnya sore sampai malam nanti dinteni saudaraku. Singapuranya dinteni sampai itu ya, supaya mbok menawa entuk saudaraku. Itu mbok menawa, bisa entuk bisa enggak. Tapi pengharapan itu membuat satu kehidupan, gitu ya. Saya ketemu bodong di sebelah ya saudaraku ya, yang jual bakmi. Dia ngomong ini, Pak Thomas, tikus saiki akeh Pak Thomas. Tak cemplung ke banyu sedino rak mati yo gitu. Kenapa ndak mati saudaraku? Karena nyemplungke dan cemplungke banyu dijarke di srengenge saudaraku, di padang-padang. Dia ndak mati, dia punya pengharapan. Dia bisa goyang terus, dia bisa berenang terus karena ada sinar, ada kehidupan. Saya bilang, Madam, coba tutupi atau masuki ke air di tempat yang gelap. Tidak 10 menit, mati saudaraku. Karena tidak ada pengharapan. Dan firman ini pengharapan saudaraku. Wah dahsyat. Kita lihat dalam Kejadian 21 ayat yang ke-14. Kita berapa ayat supaya kita cepat saudara ya. Kita baca ya saudaraku sama-sama ya dengan baik. Kejadian 21 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekebat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Betseba. Saudaraku, yang terjadi
tiba saatnya bukan dia lari dari masalah, dia diusir. Kalau udah diusir, pergi, saudaraku. Dan dia dikasih satu kirbat itu, kulit onta gitu ya, satu kirbat air dan roti, saudaraku. Dan anaknya ditumpangkan di baunya, disuruh pergi, saudaraku. Nyandak enggak hidup segitu, saudaraku. Dia enggak ngerti alamat, saudaraku. Dia enggak tahu mau kemana. Dan Alkitab catat, dia mengembara di gurun Betseba. Gurun, enggak kelihatan ujungnya. Yang dia bawa hanya sekirbat air dan roti. Enggak nyandak, saudaraku. Mungkin hari ini sama, saudaraku. Kita enggak ngerti kapan berakhir daripada COVID-19 ini. Corona ini berakhir kapan? Cik Nani bilang pada saya, ada yang lebih gawat lagi rasanya gitu, coronanya. Itu lebih gawat lagi. Rasanya tidak berakhir. Sementara pekerjaan tidak ada, uang menipis. Rasanya untuk sampai ke ujung tidak bisa. Karena sudah mepet, saudaraku. Hanya sekirbat air dan roti saja plus anak, saudaraku. Rasanya tidak mampu. Ini pemberian yang tidak baik yang Abraham lakukan. Mungkin berkata, habis manis sepah dibuang. Tadinya setelah jadi istrinya dibuang begitu saja. Bukan disangoni sebagian daripada hartanya. Hanya roti dan sekirbat, segelas mungkin, atau seteko air. Dan itu tidak sanggup untuk mengelilingi yang disebut dengan padang belantara atau mungkin gurun daripada Betseba itu. Itu yang dia punya. Tapi yang katakan bahwa yang disebut di sini tidak ada mengeluh. Dia tidak menyalahkan Abraham. Ketika dia suruh pergi, dia meletakkan hidupnya sebagai hamba. Dia pergi, dia melakukan hal itu. Dia tidak minta uang lebih. Dia lakukan itu, saudaraku. Dia kerjakan itu. Dia tidak buat apa-apa, dia hanya pergi. Apa perintah daripada Abraham pada waktu itu? Kenapa dia pergi? Karena dia hamba. Mungkin hari ini uangmu pas-pasan. Mungkin dipegang uang sama ibu anak hanya sebagian. Kalau saya tanya, Pak Guru sudah mulai kerja belum? Hurung juga ya. Sudah mulai? Oh belum, sudah mandek 4 bulan. Saya tanya, Nani sudah mulai potong rambut belum? Belum juga. Mungkin saya tanya yang lain, mungkin hal yang sama. Uang yang dipegang bukan tambah kandel, tambah tipis. Kalau sudah tanya saya, sama saja. Pengeluaran dan pemasukan rasanya tidak imbang, tapi yang penting Tuhan imbang, gitu ya. Itu bagi saya. Pemasukan, pengeluaran tidak masalah. Yang penting Tuhan imbang. Tuhan itu memberi anugerah, itu yang penting buat saya. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita lihat ayat yang 15 sampai 16 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemandang jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati, sebab ia duduk itu dengan suara nyaring. Siapa yang ngasih Tuhan? Rasanya janji Tuhan yang berkata bahwa janji Tuhan ngomongnya akan jadi bangsa yang besar, tetapi air habis, roti habis, dia tidak tahan lihat anak itu. Mungkin hari ini sama. Harus bayar uang sekolah, harus bayar SPPK, kuota kah, dan lain sebagainya. Mungkin uang sudah habis, melihat anak-anak rasanya bagaimana untuk melanjutkan. Rasa hati tidak tahan. Coba kalau saudara seorang ayah, punya anak 3, uang garek 10.000, tidak kerja, saudaraku. Dari mana sudah melihat anak berkata, "Pak, bakso lewat, Pak. Tolong beli bakso tuh, Pak. Nanti nak, bakso ini tidak enak, bapak yang satu." Dengan pikir bapak yang satu tidak datang. Bapak yang satu lewat juga. Dia ngomong, "Pak, yang satu lewat, Pak. Oh, yang ini agak mahal, 15.000. Nanti ada yang murah." Lihat-lihat sedikit, oh bodong kita tutup. Nanti nih bodong buka. Dalam hati nanti tutup, aku tahu. Ternyata buka, saudaraku. "Pak, bodong buka, Pak." Wah, 1 lembar hanya 10.000. Hal yang sama dihadapi Hagar pada waktu itu. Orang rasanya hanya sebuah budak saja. Yang dibuang tidak ada apa-apa.
Tapi saya beritahu, Tuhan itu memperhatikan dan janjinya itu ya dan amin, saudara. Itu yang membuat saya bisa berdiri di tempat ini. Saya berkata, Tuhanku adalah Tuhan yang hidup. Seorang teman saya, bos, datang telepon saya kemarin. Pak Thomas, botong buka enggak? Buka. Saya tanya anak saya, buka, saya ada di Salatiga waktu. Buka, dia makan di sana. Saya telepon botong, saya bilang, Dong, khusus ini, bos ini, kasih gratis, aku yang bayar. Saya pikir-pikir dalam hati, mosok bos belum dibayar, ya paling reko-reko apik, tapi kan ditolak ya, saudara. Paling ada usah rasa. Harapan saya, saudaraku. Harapan saya dia nolak, saudaraku. Wong bos numpaknya motornya lu HP, Starbucks dibangun di mana-mana, saudaraku. Harapan saya tuh loh, saudaraku. Nggak, malah kita tinggal iki susuk Pak Thomas bisa beneran gitu. Saudaraku, dia pulang, saya datang dia sudah pulang. Saya datang ke botong, dong, kowe sing bayar. Hah? Aku sing bayar. Tapi saya beritahu, ya ora apa-apa. Tuhan itu Tuhan yang hidup, saudaraku. Luar biasalah Tuhan. Bayar saja 80.000, saudaraku. Orang 3, 80.000. Berarti mie 2, sate 4 atau sate 5, es jeruk 3. Tak hitung 80.000 lah kira-kira. Tapi saya enggak terus, aduh menyesal. Enggak, ya udah itu bagian saya yang saya lakukan. Saudaraku. Pasti ada anugerah. Bukan terus jabut uang 80.000 terus tambah lagi. Saudara. Tidak, saudaraku. Ya kalah orang 80.000, saudaraku. Tapi Tuhan itu Tuhan yang dahsyat. Yang membuat saya bisa berdiri karena ada firman-Nya memberi hidup dan tidak mati. Kita baca ayat yang ke-17 dikatakan saudaraku sama-sama. 1, 2, 3. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat beserta dari langit kepada Hagar kepadanya. Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat yang dia baring. Wis, dahsyat saudara ya. Dahsyat, ceritanya dahsyat. Hagar itu bukan Sarai loh saudara. Hagar itu orang yang harusnya dibuang. Tapi Alkitab catat, Tuhan mendengar seruan anak itu. Tangisan anak itu Tuhan mendengar. Dan Tuhan berkata, yang dia katakan apa? Apa yang engkau susahkan? Yang pertama yang harus kita buat, hidup kita tidak susah. Kalau hidup saudara susah, imun saudara turun, corona datang saudaraku. Tapi kalau hidup saudara bersuka cita, corona lewat saja saudaraku, tidak mampir. Hidup itu sukacita, tidak susah. Walaupun sak lembar 10.000, jangan susah hatimu. Ada satu kehidupan dalam firman Tuhan. Itu saudaraku. Ada kehidupan dalam kehidupanmu. Kalau saudara mendengar, menikmati firman Tuhan. Dan doa kami pertama, jangan susah. Saya harap jemaat Tuhan di tempat ini, walaupun belum punya kerjaan dari depan sampai belakang, belum punya penghasilan, belum bisa bayar utang, ojo susah saudaraku. Hari ini jangan susah. Buat hidupmu sukacita, nikmati penderitaan saya itu. Dan yang kedua dikatakan, jangan takut, nggak usah wedi, nggak usah susah, nggak usah takut. Walaupun ada corona yang kelas berat pun, biarkan saja. Kalau itu nempel dalam hidupmu dan sudah harus mati, kata firman Tuhan mati apa, saudaraku? Mau mati? Mau dapat untung? Nggak usah, saudaraku. Nggak usah bingung. Nikmati aja. Hidup itu. Nggak usah takut. Sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Dari semak pun Tuhan bisa dengar. Dari pinggir tanggul pun saudara bisa dengar. Artinya di mana saudara berada, air matamu dilihat dan didengar Tuhan dan dibaca Tuhan. Itu saudara. Kita baca saudara ayat yang ke-18. 1 dan 3. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Artinya apa? Tuhan mempercayai Hagar, saudara. Dipercayai dia kan, bangun, angkat dia, bimbing dia. Artinya Tuhan mempercayai di tengah-tengah kesulitan ini. Kalau hari ini saudara misi ada, tidak kena COVID dan tidak terbaring,
Tuhan sedang mempercayai saudara untuk meneruskan sebuah pekerjaan Tuhan. Jangan loyo dan takut, saudaraku. Bangkit dan bergerak. Percayai Dia bahwa Tuhan akan pakai hidupmu, saudaraku. Dan yang ketiga, saudaraku, yang berikutnya. Kita baca ayat ke-19. 1, 2, 3. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberikan anak itu minum. Uang ada di mana-mana. Berkat ada di mana-mana. Masalahnya matamu dibuka oleh Tuhan apa enggak? Saya enggak tahu apakah Hagar enggak lihat sumur itu atau sebenarnya sumur itu tidak ada, enggak dijelaskan. Tapi yang dijelaskan, lalu Allah membuka mata Hagar. Apa Hagar matanya tertutup? Enggak. Tapi yang jelas mata Hagar dibuka oleh Tuhan. Dan dia melihat ada sumur, saudaraku, yang membuat anaknya bisa minum. Saudara mungkin tidak ini kerjopo gitu, saudaraku. Tenang, saudaraku. Sembayang, cari firman. Suddenly tiba-tiba Tuhan akan membuka matamu dan sudah melihat sumur di mana engkau bisa melanjutkan hidup, saudara. Tapi selagi saudara itu tidak ngerti, saudara bingung, saudara tidak cinta Tuhan, tidak membaca Alkitab, tidak merenungkan firman Tuhan, tidak memakan firman Tuhan ini, saudara tidak hidup. Tapi Hagar ini bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dan mata Hagar bisa dilihat, sehingga dia bisa melihat dan dia bisa meneruskan perjalanan itu. Hari ini apa yang sudah punya? Jangan takut, jangan gentar, jangan susah. Ada Tuhan yang hidup, saudaraku. Betul-betul hidup. Saya percayai dalam hidup ini. Dan Dia yang membuat saya ada di tempat ini. Tidak gentar, saudaraku. Wah, koleksi sedikit, ora apa-apa, saudaraku. Saya cerita sama teman-teman, enggak apa-apa, biasa saja. Yang kasih Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Ayat yang 20 yang terakhir, saudaraku. Kita baca sama-sama, setelah itu kita bangkit berdiri sama-sama dan kita akan menyanyikan satu pujian, kita tutup dalam ibadah kita. 1, 2, 3. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Tuhan menyertai enggak, saudaraku? Menyertai. Kalau Tuhan menyertai anak itu, pasti Tuhan menyertai orang tuanya. Penyertaan Tuhan itu ya dan amin. Siapa yang disertai? Hanya seorang hamba, pembantu, budak saja disertai Tuhan. Kenapa? Dia bukan sedang nikah dengan Abraham, tapi dia kenal Allahnya Abraham. Siapa saudara? Yang penting kenalilah Tuhan di dalam hidup ini. Maka sudah bisa berjalan untuk hidup sampai COVID ini selesai. Tuhan datang di awan-awan. Mari kita berdoa, kita bangkit bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mana? Memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku, amin, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi, saudaraku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Dan kami akan mempercayai bahwa Tuhan ada di jalan kami. Dan kami akan melihat ketika kami mempercayai dan kami tidak lari dari masalah hidup kami. Dan kami bersama dengan Engkau, masalah itu akan selesai. Karena janji-Mu itu ya dan amin. Bahwa Engkau akan membawa kami sampai pada kesudahan zaman. Dan Engkau tidak ada seorang pun bisa merebut daripada tangan-Mu ya Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, yakinilah Tuhan sedang bersama dengan engkau. Buka hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang datang daripada Allah Bapa, persekutuannya dalam Yesus Kristus dan pertolongannya lewat Roh Kudus menyertai hidup saudara pada hari ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Semua kita yang diberkati berkata, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan.